Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Siagata, NPM 1062220, kelas 2 TRPLA. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai relative layout. Namun, sebelum saya menjelaskan kode yang telah saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu relative layout. Jika pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai linear layout, yang hanya dapat membagi posisi menjadi dua tipe, yakni horizontal dan vertikal. Sedangkan relative layout merupakan layout yang berfungsi untuk mengatur tata letak komponen atau widget aplikasi Android dengan cara relatif atau secara bebas, tidak hanya vertikal ataupun horizontal seperti pada linear layout. Relative layout memungkinkan kita untuk memposisikan komponen mana saja yang kita inginkan, sehingga dianggap sebagai layout yang paling fleksibel. Baiklah, berikut untuk kode program dan juga desain dari relative layout yang sudah saya kreasikan. Nah, untuk yang pertama terdapat tag relative layout dengan layout width-nya match parent dan height-nya juga match parent. Untuk warnanya saya default, jadi seluruh latarnya ini berwarna putih. Di dalam relative layout terdapat text view. Text view yang pertama memiliki width atau lebar 390, tinggi 40, dengan margin startnya atau margin kiri sebesar 10, margin atas sebesar 10, dan margin kanan sebesar 10. Untuk margin bottomnya juga diatur 10 jaraknya. Pada text view yang pertama, warna background yang digunakan adalah dark green. Nah, untuk warna ini sudah saya punya di color.xml. Kemudian untuk teksnya pada text view yang pertama saya menggunakan string teks 1 yang sudah saya tambahkan pada string XML. Untuk teks 1 akan menampilkan string soal latihan ujian kompetensi dasar. Untuk posisi teksnya saya atur menjadi di tengah dengan warna teks warna putih dan berukuran 20. Lanjut, berikutnya di bawah text view 1, saya memiliki button. Di sini terdapat 5 button. Untuk button yang pertama memiliki lebar 70 dengan tinggi juga 70. Artinya akan sinkron ya. Makanya dia berbentuk bulat karena juga default dari button ini ujungnya berbentuk bulat. Kemudian untuk membuat button yang pertama, kita mengacu pada text view yang pertama. Makanya digunakan below ID dari text view yang ini. Untuk margin left, jarak dari kiri sebesar 20, dan jarak dari atas atau dari acuan yang kita buat adalah 10. Ukuran teksnya 20 dengan warna putih, dengan background dark green, dan untuk teksnya saya langsung inputkan saja 1, tidak menggunakan string. Selanjutnya untuk button yang kedua, memiliki style yang sama dengan button yang pertama, hanya saja pada button yang pertama margin left-nya adalah 20, sedangkan pada button yang kedua margin left-nya 87. Lanjut pada button yang ketiga. Di button yang ketiga mempunyai style yang sama juga dengan button pertama, hanya berbeda pada jarak margin left-nya, yakni pada button 3, margin left-nya sebesar 155.
Kemudian saya mempunyai button 4. Button 4 juga memiliki style yang sama dengan button sebelumnya, hanya saja ukuran margin left-nya sebesar 222. Nah, untuk button yang kelima memiliki perbedaan pada margin left dan juga warna background. Untuk margin left-nya berukuran 290 dan warna background-nya ini saya ganti ke dark light gray. Nah, maksud saya mengganti warna ini karena saya mengacu pada tampilan soal latihan dan pada warna ini saya anggap bahwa proses pengerjaan sedang berlangsung, sedangkan untuk warna yang hijau ini merupakan warna ketika soal yang sudah diisi. Kemudian saya mempunyai text view 2. Text view 2 ini mempunyai lebar 390 dan tinggi 40 yang mengacu pada button 3. Bisa kita pilih mengacu pada button 1, 2, 4, 5 atau mau mengacu pada text view yang pertama. Tapi di sini saya memilih button yang ketiga karena jaraknya lebih dekat dan saya anggap lebih fleksibel karena di tengah-tengah. Untuk margin kirinya sebesar 10, margin atasnya 30, margin kanan 10, dan margin bawahnya 10. Dengan teks saya menggunakan string T2 yang mana berisi tulisan pilihlah jawaban yang benar dari pernyataan di bawah ini. Dengan style posisinya adalah di tengah, berwarna hitam, tipe bold atau tebal, dan berukuran 15. Di bawah text view 2 terdapat text view 3. Pada text view 3 ini, nah yang ini, mempunyai lebar 390 dan tinggi 50. Untuk text view 3 mengacu pada text view 2, yang mana berarti below-nya berdasarkan ID dari text view 2. Dengan margin left 10, jarak atasnya 10, dan style font-nya adalah normal. Di sini saya memilih berwarna hitam dengan ukuran 20 dan teks yang saya masukkan adalah T3. T3 berisikan teks setiap tanggal 30 September diperingati sebagai hari titik-titik. Setelah teks view 3 saya mempunyai button 6. Nah, untuk button 6 ini digunakan ID button 6 sesuai dengan nama dan posisinya yang sekarang. Saya mempunyai atau mengatur lebarnya sebesar 395 dan tingginya huruf konten sesuai dengan konten. Nah, pada button 6 ini mengacu pada text view yang ketiga, pada ini. Nah, kemudian untuk margin kiri, atas, kanan, maupun bawahnya sama-sama sebesar 10. Untuk warna latarnya adalah dark green, dengan teks yang saya masukkan input berupa string T4, yaitu Sumpah Pemuda. Untuk teksnya saya memilih warna putih dengan ukuran 20. Di bawah button 6 terdapat button 7. Nah, untuk button 7 ini sendiri sama seperti button 6 yang memiliki lebar 395, tinggi wrap content. Kemudian untuk acuannya menggunakan below atas ID button 6. Sehingga diatur jarak kiri, atas, kanan, dan bawah sebesar 10. Dengan warna latarnya dark light gray, saya bermaksud mengubah warnanya karena ini merupakan jawaban yang mana ini berarti warna yang akan muncul ketika button diklik. Dengan string yang saya masukkan T5, yaitu G30 SPKI, berwarna putih dan berukuran 20. Di bawah button 7 terdapat button 8. Button 8 juga memiliki ukuran teks ukuran
lebar 395 dan tinggi wrap text. Button 8 mengacu pada button 7 dengan jarak margin keseluruhan kiri atas kanan bawah sebesar 10, background berwarna dark green. Untuk teksnya string T6, yaitu peristiwa Rengas Dengklok, dengan warna putih dan berukuran 20. Untuk button selanjutnya, button 9. Nah, button 9 ini mempunyai lebar 395 dengan tinggi wrap content dan acuannya layout below dari ID button 8. Untuk jaraknya mulai dari margin kiri, atas, kanan, dan bawah masing-masing 10. Warna background adalah dark green dengan teks berupa string T7, yang mana T7 ini adalah hari PGRI berwarna putih dan berukuran 20. Sedikit saya jelaskan bahwa penggunaan background tint pada button merupakan default karena pada text view digunakan background dan pada button menggunakan background tint. Selanjutnya saya mempunyai 2 button lagi. Button bertuliskan previous dan next ini. Nah, untuk button previous, stylenya saya menggunakan lebar 140 dengan tinggi 60 dan acuannya berdasarkan button 9. Ukuran margin topnya sebesar 100 dan margin left jarak dari kiri ini sebesar 20. Backgroundnya tetap saya warna dark green dengan teks string T8 berupa previous. Selanjutnya margin yang button yang ke-11 mempunyai style width atau lebar sebesar 140, tinggi 60, dan mengacu pada ID button 9. Sehingga layout below-nya adalah berdasarkan button 9 dengan ukuran margin top 100 dan margin left 215. Untuk ukuran margin left ini jarak dari tepi menuju ke button, bukan dari button yang ke-10 ke button 11. Nah, untuk presisinya di sini mungkin terlihat kurang rapi mengenai jarak antar kedua button ini dengan jarak sisi pinggirannya. Tapi ketika di-runningkan di handphone, maka hasilnya akan presisi. Nah, untuk button yang ke-11 ini memiliki teks dengan string T9, yaitu next. Nah, saya akan menampilkan tampilan dari relatif layout yang sudah saya buat dari handphone setelah proses running. Oh ya, untuk menjalankan atau running project, kita harus membuat atau mengganti kode berikut dengan nama sesuai pada nama layout yang kita buat. Misalkan saya di sini menggunakan relative layout. Berikut tampilan yang sudah saya run di handphone saya. Baiklah, sekian penjelasan mengenai relative layout yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.